asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah salat Isya, dilanjutkan Qiyamul Ramadan Masjid Al-Ikram rahimakumullah. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini patut menjadi perenungan kita bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya berpuasa itu tujuannya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Predikat la'allakum tattaqun ini akan kita raih apabila setelah Ramadan hubungan kita dengan Allah semakin baik dan hubungan sesama manusia semakin baik. Hablum minallahnya semakin baik, hablum minannasnya juga semakin baik. Kesolehan pribadinya semakin baik, semakin mantap, semakin kuat. Kesolehan sosialnya juga semakin baik. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih. Di antara nilai-nilai puasa yang harus kita aktualisasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sosial, dalam hablum minan nas, agar hablum minan nas kita itu lebih baik. Di antaranya yang pertama, puasa itu harus mengantarkan kita menjadi orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang memiliki trust, orang yang terpercaya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita puasa, di saat kita lapar dan haus luar biasa, lebih-lebih kalau cuacanya panas, saat itu kita bisa masuk rumahnya kita kunci, masuk kamar-kamarnya kita gembok, kemudian kita makan, minum, ya. Tentu nikmat luar biasa. Kemudian setelah itu keluar rumah mengaku tetap berpuasa, orang lain akan percaya. Tidak punya bukti untuk menyatakan kita tidak puasa. Tapi itu tidak mau kita lakukan karena kita meyakini seyakin-yakinnya meskipun orang lain tidak tahu, polisi, jaksa, hakim tidak bisa membuktikan, tapi apa yang kita kerjakan itu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka filosofi puasa ini harus menghadirkan kita menjadi orang yang terpercaya. Orang yang jujur karena merasa selalu dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kurang 1 menit kita tidak mau membatalkan atau mengkorupsi waktu puasa kita. Pun di dalam menjalankan sholat, di tengah-tengah kita mungkin capek luar biasa, kemudian kita punya kesempatan, ya, karena capek kemudian sholat Isya yang harusnya 4 dikorupsi menjadi 3, toh orang lain tidak tahu, itu tidak mau kita lakukan. Karena meskipun orang lain tidak tahu, bisa dikelabui, tapi apa yang kita kerjakan itu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini kalau difahami dengan benar harus melahirkan kita, harus membentuk kita menjadi orang yang terpercaya, orang yang memiliki trust di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih, sayang luar biasa kadangkala kita ini jujur baru dalam hal sholat, dalam hal puasa, tetapi kejujuran itu, kepercayaan itu hilang tak kala ada di pasar, begitu mudah mencampur, ya, barang yang baik dengan yang buruk, mengurangi timbangan di instansi, di kantor, markup, menyalahgunakan kedudukan dan jabatan, merekayasa anggaran,
seolah-olah tidak pernah puasa, seolah-olah tidak pernah sholat. Maka puasa yang kita lakukan harus menghadirkan kita menjadi orang-orang yang terpercaya. Jadi seorang suami yang terpercaya bagi istrinya. Jadi seorang istri yang terpercaya bagi suaminya. Jadi bapak dan ibu menjadi bapak ibu yang terpercaya bagi anak-anaknya. Di tengah-tengah masyarakat diberi amanah untuk memimpin, maka menjadi pemimpin yang terpercaya bagi orang yang dipimpinnya. Jadi atasan-atasan yang terpercaya, jadi bawahan yang terpercaya, wujud atau aktualisasi dari puasa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Kita harus benar dalam ucapan dan benar dalam perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minum. Telah dididik kita, telah dilatih kita selama Ramadan ini untuk selalu berkata yang benar, meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, sehingga lahir pasca Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang jujur terpercaya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, puasa harus menghadirkan kita menjadi orang yang sabar. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasqab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul innim ru'um shaim. Apabila salah seorang kamu berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, dan ketika ada orang mengajakmu berkelahi atau bertengkar, ucapkan aku sedang berpuasa. Artinya orang puasa itu mampu menahan diri, mampu menahan emosinya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tersulut emosinya. Sabar, senantiasa tabayun ketika mendengarkan berita, tidak mudah terprovokasi. Dan itu terbentuk dari puasa yang kita kerjakan, menghadirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, walaupun lapar dan haus. Orang taat itu butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar tidak mungkin mau sholat 5 waktu, apalagi datang ke masjid subuh-subuh di saat dingin enak-enaknya tidur, kemudian datang ke masjid. Kalau orang tidak sabar tidak akan mau melakukan itu. Orang haji, umroh mengeluarkan biaya yang besar, haji harus nunggu sekian lama, kemudian pada saat dipanggil haji harus berdesak-desaan dengan banyak orang, tidur tidak nyaman. Tapi karena ini perintah Allah, maka sabar melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah apa saja dijalankan. Diperintahkan khitan di usia tua dijalankan. Diperintahkan meletakkan anak istri di gurun pasir yang tandus gersang dilakukan. Puncaknya ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya pun dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kepatuhannya, kesabarannya dalam melakukan ketaatan ini, oleh Allah Nabi Ibrahim mendapatkan predikat qonital lillah, orang yang sangat patuh, orang yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa harus menghadirkan kita menjadi orang sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat walaupun digoda makanan yang enak-enak, soto, rawon, es campur, es degan, tapi karena kita sedang puasa tidak tergoda. Meskipun ada uang banyak menggiurkan, tapi itu bukan milik kita.
tidak tergoda untuk mengambilnya. Sebagaimana diteladankan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, sebenarnya Yusuf juga senang kepada istrinya Kitfir, pembesar Mesir. Tapi karena ini dilarang oleh Allah, Yusuf pun sabar untuk tetap tidak melakukan kemaksiatan. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah seorang laki-laki ketika dia diajak berzina, berselingkuh dengan seorang wanita yang bangsawan dan cantik, dia menolak dengan mengatakan, "Inni akhafullah, saya takut kepada Allah." Maka sabar untuk menjauhi maksiat dan sabar ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, puasa harus menghadirkan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati. Ketika kita sedang puasa, tidak makan, tidak minum, terasa tubuh kita itu lelah, haus, lapar, letih, tidak ada tenaga. Sementara Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur sepanjang masa. Maka itu harus menyadarkan kita bahwa manusia itu makhluk lemah. Tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya manusia itu menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan kecantikannya, ketampanannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya, dengan kealimannya. Tidak pantas sedikit pun manusia itu takabur dan menyombongkan diri. Maka puasa harus menghadirkan kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, semakin bertambah ilmunya, semakin mengetahui kekurangan dirinya, kemudian sadar bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Lahir telanjang bulat, tidak membawa apa-apa, hanya menangis mengharapkan belas bantuan orang lain. Meninggal pun juga tidak membawa apa-apa, tidak bisa berangkat sendiri ke kuburan, membutuhkan orang lain. Ternyata manusia itu makhluk yang lemah, maka tidak pantas dan tidak selayaknya takabur, menyombongkan diri, tapi harus menghiasi diri dengan tawadhu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena sombong, takabur itu adalah sifat dan kepribadiannya iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk hormat patuh kepada Adam, iblis menolak dengan mengatakan, "Ana khairum minah, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Loh, saya ini lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Merasa diri lebih baik dari orang lain, kemudian merendahkan. Maka al-kibru, kesombongan itu, batorol haq wa ghumtum nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Puasa harus menghadirkan kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, karena surga itu menolak kesombongan. Yang keempat Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa harus menghadirkan kita menjadi orang yang memiliki empati dan peduli kepada orang lain. Jamaah sekalian, mungkin kita merasakan kelaparan dan kehausan ketika sedang berpuasa. Di luar puasa kita mungkin boleh jadi tidak pernah merasakan kehausan dan kelaparan. Tidakkah kita sadari boleh jadi banyak orang yang hari-harinya dipenuhi kelaparan dan kehausan karena kesulitan hidup yang dialami? Karena tidak ada makanan yang dimakan untuk hari itu. Maka puasa yang harus melahirkan kita menjadi orang yang memiliki empati dan peduli terhadap orang lain. Dalam Al-Quran orang bertakwa itu digambarkan, salah satu cirinya adalah
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang dan sempit. Kalau kita lapang mungkin memberi tidak terasa berat, tapi di kala sempit untuk diri kita sendiri kekurangan, kita masih mau memikirkan dan berbagi dengan orang lain. Itulah ciri orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Kisah suatu ketika Rasulullah SAW menerima tamu. Karena tidak ada yang dihidangkan, maka beliau berkata kepada para sahabat, saudara-saudara, adakah di antara Anda yang mau menjamu tamuku malam ini? Maka mengangkat tanganlah Abu Tolkah, ya Rasulullah, biar tamu panjenengan saya jamunya di rumah saya. Diajaklah pulang tamunya Rasulullah itu sampai rumah Abu Tolkah, berkata kepada istrinya, wahai istriku Ummu Sulaim, adakah makanan pada malam hari ini? Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Tolkah suamiku, malam hari ini hanya ada satu piring makanan untuk anak kita. Maka Abu Tolkah mengatakan, wahai istriku, segera tidurkan anak kita, kemudian siapkan 2 piring di meja makan, yang satu ada makanannya, yang satu piring kosong. Kemudian matikan lampu, biar nanti tamu kita saya ajak ke ruang makan, dia yang menghadapi piring yang ada makanannya, sementara saya menghadapi piring yang kosong, seolah-olah saya ikut makan bersamanya. Sikap keluarga Abu Tolkah itu besoknya diinformasikan oleh Rasulullah. Allah sangat senang, Allah sangat cinta dengan kepribadian Abu Tolkah dan keluarganya ini. Itsar, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kadangkala yang difikirkan, bagaimana saya dapat banyak, bagaimana saya dan keluarga saya senang, peduli amat dengan orang lain. Maka ketika ada prasmanan dimakan semuanya sampai habis, tidak peduli yang belakangan tidak mendapatkan makanan. Di saat rakyat susah, ya, ketika Covid, dana baksos malah dikorupsi untuk dirinya sendiri. Betapa orang seperti ini hanya memikirkan diri sendiri. Padahal puasa mengajarkan kita agar memiliki kesolehan sosial, mengantarkan kita menjadi orang memiliki empati dan peduli. Maka dari profesi kita apa saja saat ini, apa yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain. Punya harta dengan harta kita, punya ilmu dengan ilmu kita, punya tenaga dengan tenaga kita, punya pikiran dengan pikiran kita. Menyingkirkan duri di jalan itu ada cabang dari keimanan, termasuk senyum kita kepada saudara kita sesama muslim, juga termasuk sedekah. Maka 4 nilai-nilai puasa ini mari kita berupaya untuk aktualisasikan dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Pasca Ramadan masuk Syawal, hadir sebagai pribadi yang terpercaya, kemudian pribadi yang tawaduk, rendah hati, pribadi yang sabar, dan pribadi yang senantiasa memiliki empati dan peduli kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan kita terus-menerus bisa memperbaiki diri sehingga betul-betul mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.